Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam hebat luar biasa untuk rekan mahasiswa dari Prodi PK PAUD Universitas PGRI Argopuro Jember. Terima kasih sudah bergabung pada kegiatan virtual kelas yang hari ini. Semoga rekan-rekan mahasiswa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berlanjut pada kegiatan awal, marilah kegiatan pada siang hari ini kita awali dengan doa supaya apa yang nanti kita bincangkan dapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dalam hati, mulai. Oke, selesai. Perkenalkan, nama saya Mahendra Aswin Sandra Barata. Saya pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di kegiatan pertama virtual kelas ini nanti saya akan membacakan kontrak perkuliahan. Silakan nanti setelah saya membacakan kontrak perkuliahan, barangkali ada yang belum paham, saya persilakan nanti untuk bertanya, nanti monggo bisa bertanya, terkait bagaimana metode perkuliahannya, kemudian bagaimana cara berkomunikasi dengan dosen, apakah bisa menggunakan smartphone, melalui telepon atau WA, nanti kita sepakati di kontrak perkuliahan. Oke. Nomor telepon saya 081 132 978 095. Kemudian metode perkuliahan, karena kita masih dalam pandemi, meskipun bisa dikatakan pasca pandemi, kegiatan perkuliahan dilakukan secara virtual menggunakan Microsoft Teams atau Zoom, Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa bisa menyepakati bila mana menggunakan Teams, silakan melakukan instalasi. Alhamdulillah untuk yang sudah bergabung ini semuanya sudah melakukan instalasi Teams, artinya sudah tidak ada kendala lagi terkait perangkat yang akan digunakan. Bila mana mohon maaf Teams mengalami gangguan, nanti bisa menggunakan Zoom. Nah, kegiatan yang dilakukan nanti yang pertama adalah pemaparan dari dosen terkait bagaimana capaian pembelajarannya dengan metode ceramah. Kemudian kegiatan berikutnya forum group discussion, adik-adik mahasiswa nanti bisa melakukan forum group discussion, menyiapkan PowerPoint. Jadi materinya nanti Bapak distribusikan melalui WhatsApp group untuk mempermudah rekan-rekan mahasiswa untuk memilih materi. Jadi nanti ketua kelasnya sendiri saya beri kesempatan untuk menentukan materi yang didistribusikan kepada anggota kelompok yang akan melakukan kegiatan presentasi. Kemudian pembahasan teori dikaitkan dengan studi kasus yang ada di lapangan, baik di tempat pengabdian rekan-rekan mahasiswa, karena beberapa mahasiswa adalah seorang guru atau tenaga pendidik. Untuk yang mohon maaf belum mengabdi, studi kasus bisa digali melalui kegiatan yang pernah ditemui di lapangan. Contohnya dapat berdasarkan informasi dari rekan-rekan yang sudah mengabdi, misalkan begitu. Oke. Untuk materi bacaan, rekan-rekan mahasiswa bisa mencari
di toko buku atau di e-book ya, buku elektronik ya, karangannya Aqaidah ya, yang berjudul bukunya Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia. Kemudian buku menulis karangan ya, punyanya Mukayat ya, pengarangnya. Kemudian Goiscraft ya, judulnya adalah Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Berbahasa. Kemudian Pedoman Menulis Daftar Pustaka, punyanya Suwasono ya, pengarangnya Suwasono. Kemudian Writing the Research Paper ya, punyanya Anthony ya. Jadi silakan nanti ini saya share ke WA group biar mudah ya, adik-adik biar mudah mencari literaturnya nanti berdasarkan judul buku dan nama pengarangnya. Saya lanjutkan untuk tugas perkuliahan ya, rekan-rekan mahasiswa bisa mengerjakan di rumah baik secara mandiri ataupun kelompok ya. Nah, kalau nanti sudah normal ya, kegiatan penugasan bisa dilakukan di dalam kelas ya, berdasarkan pembagian kelompok. Kemudian kuis. Jadi setiap pertemuan ya ada kuis. Jadi setelah pertemuan pertama nanti ada kuis ya seputar materi yang disampaikan oleh dosen ataupun oleh rekan mahasiswa pada saat presentasi. Penilaian kehadiran dan perhatian mahasiswa itu menyumbang 30%. Jadi saya berharap rekan-rekan mahasiswa selalu hadir pada kegiatan virtual kelas, kemudian benar-benar fokus pada kegiatan ya. Kemudian tugas dan kuis poinnya 15% ya. Saya berharap pada penugasan dan kuis aktif menjawab ya. Bila mana ada pertanyaan silakan berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian UTS 25%, UAS 30%, sehingga totalnya 100%. Bila mana ada tugas, selambat-lambatnya mahasiswa mengirimkan tugas 1 minggu ya dari batas yang ditentukan. Mengirimnya di saat pandemi seperti ini ya melalui email nanti ya. Ketika sudah melakukan tatap muka ya nanti hard copy-nya bisa dikumpulkan di ruangan saya ya. Kemudian memberikan tugas untuk perbaikan. Jadi saya memberikan tugas untuk perbaikan bila mana nilai mahasiswa mohon maaf dirasa kurang ya. Jadi ada perbaikannya nanti ya mungkin bisa membuat artikel misalkan ya bergantung pada studi kasus ya. Jadi saya berharap semuanya bagus nilainya. Maka dari itu ya harus bersemangat ya. Oke, untuk materi atau distribusi materi, yang pertama adalah sejarah bahasa Indonesia, yang kedua fungsi bahasa, yang ketiga laras dan ragam bahasa, yang keempat ejaan dan tanda baca, yang kelima kalimat efektif, keenam paragraf, ketujuh jenis tulisan, kedelapan ringkasan dan abstrak, kesembilan kutipan dan sistem rujukan, kesepuluh topik, tujuan, tesis dan kerangka karangan, 11 sintesis ya. Oke. Berikutnya syarat ujian. Bila mana mahasiswa tidak memenuhi batas minimal wajib kehadiran, yaitu batas minimalnya adalah 75% ya, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS atau mengganti kehadiran dengan penugasan untuk persyaratan UAS ya. Itu nanti
bila mana ada studi kasus seperti itu, ya ada kebijakan yang diambil oleh dosen pengampu mata kuliah, ya. Dan saya berharap tidak ada kendala terkait dengan hal itu. Ya, untuk pertemuan ke-8 adik-adik mahasiswa nanti mengerjakan UTS, ya, pertemuan ke-16 UAS. Ya. Untuk pertemuan pertama, kedua itu wilayahnya dosen untuk memaparkan materi, ya. Mungkin maksimal sampai pertemuan ketiga. Setelah itu wilayahnya adik-adik mahasiswa untuk membuat forum group discussion berdasarkan kelompok yang sudah disepakati, ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tata cara ketika melakukan pertanyaan pada kegiatan bertutur kelas yaitu menghidupkan itu, silakan diklik titik 3, nanti ada simbol tangan di situ, ya. Silakan nanti diklik, ya, simbol tangan itu, ya, atau raise hand. Silakan, barangkali ada yang ingin tanyakan terkait dengan kontrak kuliah, silakan bisa menghidupkan raise hand. Monggo, tidak perlu takut, tidak perlu malu untuk bertanya, ya. Silakan bisa diaktifkan tombol raise hand-nya. Monggo. Oke, silakan. Ya, Mbak Umil Husna, ya, dihidupkan mikrofonnya. Monggo diaktifkan videonya. Maaf ya Pak. Ya. Bisa kalau kuliah udah aktif, yang ngajar atau yang kerja itu gimana Pak? Oke, terima kasih, ya. Pertanyaannya bagus sekali, ya. Bagaimana kegiatan perkuliahan dilakukan bila mana mahasiswanya berprofesi menjadi tenaga pendidik, ya. Oke, kegiatan perkuliahan bisa dilakukan, ya, dengan nanti disiasati, artinya untuk yang bekerja nanti kegiatan bisa dilakukan sepulang dari dinas, ya, begitu ya. Ya, jadi sepulang dari dinas nanti bisa melakukan kegiatan di kampus, ya. Nah, untuk penjadwalannya, ya, nanti akan diinfokan lebih lanjut, ya, setelah ada informasi kegiatan tatap muka, ya, nanti akan diinfokan oleh bagian akademik, ya, begitu. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama, ya. Oke, saya lanjutkan untuk kegiatan awal, ya. Kegiatan awal ini terkait dengan sejarah bahasa, ya. Saya tahu materi bahasa Indonesia ini sedari, mohon maaf, duduk di bangku sekolah dasar sampai dengan SMA ini dipelajari oleh rekan-rekan mahasiswa, ya. Sehingga saya menyadari mungkin materi bahasa Indonesia ini membosankan, ya, karena mohon maaf sudah dipelajari sedari duduk di bangku SD, ya. Namun untuk materi bahasa Indonesia di bangku perkuliahan ini, ya, kajiannya berbeda, ya, dengan materi bahasa Indonesia ketika duduk di bangku SD, SLTP, SMK sederajat, ya. Oke, untuk capaian pembelajaran pada MKDU bahasa Indonesia adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, ya, dasar dan teknis kebahasaan, ya, membiasakan memahami berbagai hal yang berhubungan dengan bahasa Indonesia secara ilmiah, ya. Kemudian mampu untuk mengimplementasikan sejumlah tuntutan teknis
dalam penulisan karya tulis ilmiah, ya, mampu dan terampil untuk menuliskan karya ilmiah baik secara terbimbing, semi terbimbing dan bebas, ya. Jadi capaian pembelajaran mahasiswa dianggap mampu, ya, melakukan kegiatan berbahasa bila mana 4 aspek keterampilan bahasa ini dapat dilakukan dengan baik oleh mahasiswa. Yang pertama, aspek menyimak, ya, saya yakin mahasiswa sudah ahli dalam aspek menyimak, ya. Jadi ada kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan dosen, ya, mahasiswa dengan mahasiswa, ya. Dalam kegiatan komunikasi itu harapannya komunikasi berjalan komunikatif, ya. Pada aspek menyimak, ya, diharapkan ketika terjadi komunikasi, ya, ada penghargaan berupa menyimak dengan baik, yaitu fokus terhadap, ya, topik yang disampaikan oleh narasumber. Ya, saya yakin rekan-rekan mahasiswa sudah ahli terkait dengan kegiatan menyimak. Kemudian membaca, ya. Saya berharap rekan-rekan mahasiswa karena dituntut, ya, untuk meningkatkan literasi, ya. Jadi sebelum menjadi tenaga pendidik yang profesional, saya berharap, ya, kegiatan literasinya itu ditingkatkan, ya. Jadi kegiatan membaca ini penting sekali karena dengan membaca akan menambah referensi, ya, akan menambah kajian materi rekan-rekan mahasiswa. Sehingga bila mana nanti ada kegiatan berbicara ataupun menulis, ya, rekan-rekan mahasiswa sudah memiliki banyak diksi, ya, penguasaan kata, ya, sehingga ketika diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan berbicara, ya, tinggal melatih mental saja, ya, karena diksinya sudah dikuasai ketika melakukan kegiatan literasi membaca. Kemudian untuk aktivitas menulis, ya, berbicara dan menulis pada perguruan tinggi, ini konteksnya adalah konteks ilmiah. Jadi ketika aktivitas berbicara, ya, diharapkan mahasiswa mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Aspek menulis juga demikian, mahasiswa mampu dan terampil menulis, ya, dalam konteks ilmiah, ya. Jadi ide dan gagasan dituangkan dalam lambang grafis berupa karya tulis ilmiah, ya. Hal ini 4 aspek ini saling berkolerasi, ya. Jadi menyimak, membaca, menulis, mendengarkan, berbicara ini saling berkorelasi. Jadi harapan saya, ya, untuk mencapai capaian pembelajaran pada MKDU Bahasa Indonesia, ya, 4 kegiatan ini, 4 aspek ini wajib ditingkatkan, wajib dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa, ya. Oke, pada kegiatan pertama adalah terkait dengan sejarah bahasa, ya. Jadi sebelum mengarah ke sejarah bahasa, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan mahasiswa, apakah yang dimaksud dengan bahasa? Karena saya yakin rekan-rekan mahasiswa menggunakan bahasa, ya, baik secara formal, semi formal atau non formal, ya, untuk mendukung kegiatan komunikasi sehari-hari, ya. Saya ingin tanya, apakah yang dimaksud dengan bahasa?
Silakan. Silakan. Barangkali ada yang ingin, ya, silakan rahasiain dulu. Ya, silakan. Mbak Rahmatul Ula, silakan. Apakah yang dimaksud dengan bahasa? Ya. Silakan disampaikan, Mbak Rahmatul. Silakan dihidupkan. Ya, dihidupkan mikrofonnya, Mbak Rahmatul Ula. Ya Pak, baik. Oke, bahasa itu menurut saya adalah alat untuk berkomunikasi antar sesama manusia. Itu Pak. Oke. Hanya itu, Mbak Rahmatul. Ya itu. Oke, terima kasih. Ya, bagus sekali. Ya, untuk Mbak Rahmatul mendapatkan poin karena sudah berani menyampaikan pendapat. Ya. Kemudian tadi ada Mbak Intan yang sudah reset. Silakan Mbak Intan, disampaikan Mbak Intan. Apakah yang dimaksud dengan bahasa, Mbak Intan? Bahasa kalau menurut saya pribadi itu ada ciri khas tersendiri karena setiap daerah yang kita bicarakan tidak sama. Gitu Bapak. Oke. Hanya itu, Mbak Intan? Iya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Mbak Intan mendapatkan poin ya atas ide yang disampaikan. Oke, barangkali ada rekan mahasiswa lain yang ingin menambahkan jawaban terkait dengan hakikat bahasa. Silakan. Ya, silakan Mbak Siti. Ya, silakan Mbak Siti, dihidupkan dulu mikrofonnya. Merupakan alat komunikasi atau alat berinteraksi sesama manusia, baik secara tulisan maupun cara isyarat dengan baik dan benar. Gitu Pak. Oke, bagus sekali. Terima kasih Mbak Siti Fatimah ya. Oke. Terima kasih pada audiens yang mampu menjawab ya. Yang menjawab tadi mendapatkan poin masing-masing mendapatkan poin 5 ya. Jadi bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan cara satu, komunikasi lisan ya, berupa bunyi bahasa, komunikasi isyarat ya, dengan adanya gestur dan mimik yang disebut dengan bahasa isyarat. Yang ketiga, komunikasi tulis, yaitu dengan penggunaan lambang grafis ya. Oke. Bahasa apa saja yang dikuasai oleh rekan-rekan mahasiswa? Ya. Bahasa apa saja? Bahasa apakah yang dipahami, yang dikuasai oleh rekan-rekan mahasiswa? Bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa. Bahasa Bangsa. Oke. Jadi bahasa yang pertama adalah bahasa ibu ya. Jadi dikenal dengan B1. B1 itu adalah bahasa pertama yang dikuasai oleh anak ya. B1 ini dikuasai oleh anak karena faktor kebutuhan anak ya. Jadi B1 ini diperoleh anak dari lingkup terdekat sehingga disebut dengan bahasa ibu ya, bila mana anak hidup di daerah Jember ya,
lingkungannya adalah lingkungan Jawa misalkan, kemudian anak penguasaan bahasa pertamanya adalah bahasa yang digunakan oleh lingkup terdekatnya yaitu bahasa Jawa, maka B1-nya adalah bahasa Jawa. Lah B2 ini bahasa kedua yang diperoleh anak berdasarkan kegiatan pembelajaran. Jadi B2 ini diperoleh anak tidak serta-merta, tapi dipelajari. Ketika anak duduk di bangku KB kelompok bermain, anak-anak belajar sambil bermain sambil belajar, anak dikenalkan dengan bahasa Indonesia, yaitu komunikasi guru kepada anak. Namun tidak serta-merta, karena apa? Komunikasi yang pertama untuk memperjelas apa-apa yang dikomunikasikan oleh guru kepada peserta didik, tetap diantarkan menggunakan bahasa yang dekat dengan anak, yang dikenal dengan B1. Sembari anak dipahamkan dengan B1, anak juga dilatih untuk menguasai B2. Jadi bahasa ini, mohon maaf, memang harus diajarkan yang B2 ini. Nah, seperti rekan-rekan mahasiswa sendiri, sedari SD sampai dengan duduk di bangku perkuliahan mempelajari bahasa Indonesia, B2 ini dipelajari berdasarkan aspek keinginan untuk meningkatkan sumber daya mutu atau sumber daya manusia. Dengan mempelajari bahasa kedua, harapannya pemahaman terhadap konteks kebahasaan ini mampu mengantarkan peserta didik lebih jauh, sehingga peserta didik mampu memahami tidak hanya batasannya pada bahasa Indonesia, namun mata pelajaran yang lainnya dapat dipahami, dapat ditelaah, dapat dipelajari dengan menggunakan bahasa Indonesia tersebut. Maka dari itu B2 diajarkan, dikenalkan kepada peserta didik sedari peserta didik duduk di kelompok bermain. Jadi ada alasan mengapa B2 ini diajarkan kepada peserta didik kelompok bermain. Sudah mulai dibiasakan untuk menggunakan bahasa Indonesia ketika berinteraksi dengan guru atau dengan peserta didik yang lainnya. Oke. Sejarah bahasa Indonesia ini saya yakin di bangku SLTP, SMA belum dibahas. Oke. Sejarah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, karena bahasa Melayu dikenal sebagai lingua franca, bahasa yang digunakan oleh nenek moyang kita untuk syiar keagamaan dan untuk kegiatan perdagangannya. Mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional? Ini ada alasannya. Ada alasannya. Adakah yang tahu alasan mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional? Barangkali rekan-rekan mahasiswa ada yang memiliki jawaban, silakan raise hand. Jadi bahasa Indonesia ini adalah pengembangan dari bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu
dipilih sebagai cikal bakal bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, silakan ajukan jari atau resen. Ya. Oke, bila mana belum ada, bisa lanjutkan. Bahasa Melayu bahasa yang tidak memiliki tingkatan, ya. Jadi bahasa Melayu strukturnya itu dinamis, berkembang seiring dengan perkembangan zaman, ya. Tidak memiliki tingkatan, berbeda dengan bahasa, mohon maaf, daerah, ya. Contohnya bahasa Madura, bahasa Jawa ini memiliki tingkatan, yang mana bila mana diimplementasikan untuk dipelajari, ya, ini memerlukan waktu yang lama, ya. Buktinya saja saya dan rekan-rekan mahasiswa, misal ada yang dari suku Madura atau suku Jawa, saya yakin ketika ada kromo inggil, ya, akan kesulitan, ya, menyampaikannya. Ya, ini bukti otentik bahwasannya bahasa daerah ini lebih sulit, ya, strukturnya dibandingkan bahasa Melayu. Ya. Kemudian bahasa Melayu penyebarannya sudah luas sekali, ya, sudah digunakan oleh nenek moyang kita, ya, sedari dulu untuk kegiatan perdagangan dan kegiatan keagamaan, ya, untuk syiar agama, untuk aktivitas perdagangan ini sudah digunakan. Karena sejak zaman Mataram bahasa Melayu ini sudah digunakan untuk komunikasi, ya. Kemudian bukti otentik bahwasannya bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa komunikasi, ya, antar suku bangsa adalah pada saat Yong Java, Yong Ambon, Yong Madura dan perwakilan dari suku-suku bangsa yang hadir pada Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua, ya. Pada Kongres Pemuda kedua adalah puncaknya, ya. Bahasa Melayu, ya, dikukuhkan menjadi bahasa Indonesia, ya, bisa dibuktikan pada butir Sumpah Pemuda, ya, butir ketiga, yaitu menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini bukti otentik, sehingga dikenallah pada tanggal 28 Oktober 1928 selain sebagai Hari Sumpah Pemuda, juga sebagai hari lahirnya bahasa Indonesia, ya. Jadi bahasa Indonesia pada momentum Sumpah Pemuda itu dikukuhkan sebagai bahasa nasional, ya. Poin yang pertama pada Sumpah Pemuda menghasilkan kesepakatan kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Butir yang kedua menghasilkan kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ini adalah momentum penting sebagai ujung tonggak kemerdekaan, ya, bersatunya perwakilan, ya, yang mewakili dari daerahnya, bersatunya seluruh suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke, barangkali ada yang ingin tanyakan, monggo, silakan. Ada tokoh yang mendorong, ya, bahwasannya bahasa Melayu ini segeralah dikukuhkan menjadi bahasa Indonesia. Tokoh tersebut adalah orang hebat,
yang pernah mengetuai Kongres Pemuda pertama suku Madura. Adakah yang tahu siapakah tokoh tersebut? Ada salah satu tokoh dari Madura. Beliau seorang bangsawan, beliau seorang budayawan. Ya. Adakah yang tahu namanya? Ya, bila mana belum ada, beliau ada ya. Alhamdulillah. Mbak Rahmatul Ula, silakan. Oke, bagus. Ya. Dapat poin 10 Mbak Rahmatullah. Jadi Bapak Muhammad Tabrani adalah ketua Kongres Pemuda pertama, ya, yang mendorong agar segera dilakukan Kongres Pemuda kedua. Pada Kongres Pemuda kedua, ya, didorong agar bahasa yang digunakan pada Kongres Pemuda pertama dan pada Kongres Pemuda kedua segera dikukuhkan menjadi bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya kedudukan bahasa Indonesia, ya. Kedudukan bahasa Indonesia ini dapat mahasiswa lihat pada bab Oke, saya lanjutkan. Kedudukan bahasa Indonesia ini bisa mahasiswa lihat pada bab 15 pasal 36, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, ya. Kedudukan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ya. Bahasa nasional ini bersumber pada Sumpah Pemuda. Bahasa negara bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang berisi tentang bendera, ya, merah putih sebagai lambang atau bendera sangsaka, ya, negara Indonesia, ya. Kemudian bahasa Indonesia, ya, sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa negara, dan lambang negara yaitu burung Garuda serta lagu kebangsaan, ya, pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Sebelum saya tutup, alhamdulillah ini pesertanya, ya, satu kelas hadir semua, ya. Nanti silakan ketua kelas mengirimkan presensi, ya. Ya, ini saya sesuaikan, saya cocokkan, ini sudah saya lakukan screenshot ini. Ya, alhamdulillah Mbak Intan, Mbak Ilma, Mbak Ulul, ya, Mbak Rahmatul, Mbak Noviatul, ini semuanya hadir, ya. Alhamdulillah tidak ada yang izin, ya. Semoga sampai dengan kegiatan berikutnya, sampai kegiatan, ya, pada pertemuan ke-16 tetap berlangsung kondusif, ya. Saya berharap pada pertemuan kedua nanti semakin aktif, semakin bersemangat, ya. Oke. Mohon maaf bila mana ada tindak tutur yang kurang berkenan. Semoga kegiatan pada siang hari ini bermanfaat, ya. Saya berharap rekan-rekan mahasiswa semangat, ya. Oke. Terima kasih. Salam hebat luar biasa. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dan ucapan hamdalah bersama-sama. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next time. Oke, sudah sih.